Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Dewi, NIM U 2019-3030 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang i'lal dalam ilmu aswat. I'lal adalah ilmu tata bahasa Arab secara umum, adalah bertujuan untuk mengubah huruf ilat seperti waw, alif, dan ya, supaya ringan dan mudah dalam mengucapkannya. Cara mengubah huruf-huruf ilat tersebut terkadang dengan cara menukar, memindahkan tanda baca, disukunkan, bahkan sampai membuang huruf. Nah, semua cara itu tentu ada kaidahnya masing-masing yang dikenal dengan kaidah i'lal. Contohnya seperti lafadz madda, asalnya madada, ikut wazan fa'ala. Huruf dal yang pertama itu disukun untuk melaksanakan syarat idgham, maka menjadi madda. Kemudian huruf dal yang pertama diidghamkan pada huruf dal yang kedua karena beratnya pengucapan, maka menjadi madda, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, untuk lebih memudahkan melaksanakan praktek i'lal ini, kita harus mengetahui dulu bentuk kalimah menurut tasrifnya, mengetahui binanya, dan yang terpenting mengetahui kaidah-kaidahnya yang berjumlah 19 kaidah i'lal. Kemudian saya akan menjelaskan i'lal dalam fonologi. Dalam fonologi berangkat dari teori perkembangan bunyi bahasa yang melahirkan beberapa fenomena bunyi bahasa. Terdapat beberapa istilah seperti idgham, ikhfam, dan i'lal. Hal ini terjadi karena adanya mutasi bunyi, dan mutasi bunyi konsonan biasanya dikenal dengan sebutan ibdal. Kemudian mutasi bunyi vokal dan semivokal disebut dengan i'lal. I'lal atau deviasi vokal yang merupakan salah satu kajian dari morfofonologi. Sesuai dengan pernyataan dari Pateda dalam Asrori tahun 2004 nomor 99 bahwa morfofonologi atau lazim disebut dengan morfofonemik adalah kajian tentang perubahan bunyi sebagai akibat dari pertemuan morfem dengan morfem yang menghasilkan kata atau pertemuan kata dengan kata yang menghasilkan frasa. Definisi i'lal menurut para ilmuwan sorof adalah: yang pertama, i'lal adalah perubahan huruf ilat agar ringan dalam pengucapannya dengan cara mengganti, mensukun, dan membuang. Kemudian yang kedua, i'lal adalah membuang huruf ilat atau memindahkannya pada tempat huruf ilat yang lain dalam sebuah kata. I'lal menurut bahasa adalah cacat. Sedangkan menurut istilah, i'lal adalah ilmu tata bahasa Arab yang bertujuan untuk mengubah huruf ilat supaya ringan dan mudah dalam mengucapkannya. Sebuah susunan kata-kata dikatakan sebagai kalimat sempurna apabila memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, lafadz atau yang mengandung huruf hijaiyah. Yang kedua, murokkab yang artinya terdiri atas 2 kata atau lebih. Kemudian yang ketiga, mufid atau susunan kata-kata tersebut dapat dipahami atau mengandung arti yang jelas. Kejelasan arti dari kata-kata tersebut banyak disinggung dalam i'lal, karena perubahan kata-kata tersebut akan sangat berpengaruh pada kesohihan artinya. Oleh karena itu, tanpa kita memahami kaidah-kaidah i'lal tersebut, seseorang tidak akan mampu membedakan apakah lafaz tersebut mengandung proses i'lal atau tidak, sehingga dia bisa menemukan sumber asal kata yang dicarinya. Dalam aturan penulisan kalimah Arab, terdapat beberapa kaidah yang harus ditaati, sehingga kita seringkali akan menjumpai suatu kalimat yang ditulis berbeda dengan yang seharusnya tertulis. Seperti contoh, lafadz qola yang artinya telah berkata. Sebenarnya lafadz qola asalnya adalah qawala. Lafaz tersebut adalah kalimat fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf, yaitu qaf, waw, dan lam. Akan tetapi, waw harus diganti alif karena berdasarkan kaidah i'lal, apabila ada waw berharokat yang terletak setelah fathah, maka waw tersebut harus diganti alif. Nah, sehingga lafaz qawala berubah menjadi qola. Semua proses pergantian huruf tersebut mengikuti kaidah-kaidah i'lal yang telah ditetapkan. Nah, untuk pembagian i'lal dalam ilmu fonologi secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, i'lal bil hadf. Contohnya seperti asluhu
Yang kedua, i'lal bil iskan, contohnya maqulun, asluhu maqulun. Dan yang terakhir, i'lal bil qalb, contohnya da'a, asluhu da'awa. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.